hapus dosa, ngapain lah repot-repot di ini. Selesai lu punya dosa, kelar, ngapain. Jadi saya pernah kasih logika sederhana begini kok. Saya nih kasih si A berhutang ke saya, kamu punya hutang ya, kamu punya hutang ke saya. Ketika kamu tidak mampu bayar hutangnya kamu, saya utus anaknya kamu siksa supaya hutangnya kamu lunas. Sampai mati? Sampai mati saya punya anak, kamu bunuh tuh. Nanti hutang kamu lunas. Kan logikanya nggak masuk. Iya, kamu berhutang ke saya utus anak saya, atau saya berubah jadi anak, berubah jadi orang, kamu bunuh saya, kamu siksa, hutangmu lunas. Tapi kan itu bukti, begitu besar kasih Allah kepada manusia. Maka dikaruniakanlah anaknya gitu kan. Iya, ya. Begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang Tuhan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu kan Yohanes 3:16. Nah ini wah, ini nggak di Jamaah Roh Kudus ini. Gitu ya memang. Ini gue lagi pendeta mod nih gue nih. Nah ini saya anggap mereka keliru. Ya sebenarnya kita hanya meluruskan kesalahpahamannya mereka tuh. Nah makanya saya selalu sampaikan kok. Ketika orang Kristen itu mau belajar, kemudian dia jujur. Nah, yang masalahnya tidak jujur ini. Ya mungkin tadi ya kata kau bilang, oh tidak dimasuki Roh Kudus tuh. Makanya susah kamu. Nah, kalau mereka jujur, begitu juga pendetanya jujur, nah mereka akan mengakui itu bahwa ya benar. Benar. Ya Islam salah satunya jalan. Saya contoh kok 2012 itu saya sudah tahu tuh bahwa Islam ini ternyata satu-satunya jalan. Nggak bisa. Tapi karena kebencian saya terhadap Islam, nggak mau saya masuk Islam, gengsi. Gengsi dong. Gitu. Gengsi, wah, masa iya sih saya mau masuk Islam, gengsi dong. Nah, gengsi itu yang susah, itu yang pertama. Yang kedua dulu kok. Yang kedua saya tidak bisa meninggalkan makan babi kok. Oke. Karena apa? Karena harum ya? Harum baunya. Makanan, jadi saya ketika ditanya Ustadz dulu, makanan paling enak menurut antum apa? Saya bilang, babi. Babi kecap. Masya Allah. Jadi gitu. Susah memang kita mau tinggalkan makanan saat itu. Saat itu kok. Saya berat tuh. Karena saya 1 minggu itu 2 kali tuh saya harus konsumsi makanan. Gitu ya? Iya. Dan itu betul-betul seperti terjadwal. Berarti makanan wajib itu? Makanan wajib bagi saya. Karena memang makanan favorit. Apalagi kalau dibakar. Waduh. Ya Allah. Sampai mertua saya itu kok. Sampai benar-benar suka banget makan daging babi itu. Udah ulatan. Ketika dibakar itu ulat-ulatnya jatuh. Jadi dia punya hujah, dia punya. Pak, kok itu dimakan sih? Udah ada ulatnya, kan ulatnya makan daging. Terus? Ya Allah, jadi nggak apa-apa dimakan ini ulat ini karena dia makan daging babi. Astagfirullahaladzim. Saya bilang ini orang kalau sudah masuk setengah, sudah dia gas cap tikus satu seloki 2 seloki, ya udah rata tuh. Makanya kemarin saya sampaikan ke pendeta gini, saya bilang pendeta kita ini, maaf ya Pak Pendeta ya, maaf beribu maaf. Kita ini hampir-hampir yang berkaki tinggal kaki meja yang kita tidak makan. Iya. Saya bilang, astagfirullah. Iya, hampir-hampir nih. Hampir-hampir yang berkaki ini tinggal kaki meja. Yang terbang tinggal pesawat yang kita tidak makan. Iya, karena betul-betul tidak ada haramnya di agamanya kita ini. Nah, ini yang saya lihat kok kekeliruan mereka. Yang sebetulnya kita menyampaikan ini ingin meluruskan mereka dan ingin menyelamatkan mereka sebetulnya. Dari pembodohan si Paulus. Gitu. Karena semua nabi, dari Nabi Musa, Nabi Adam lah, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu cuma satu yang bertentangan dengan ajaran para nabi, si Paulus ini. Emang Paulus nabi? Enggak, rasul bagi mereka. Rasul. Jadi semua ini bertentangan tuh. Nah di Islam juga ada penjahat-penjahat seperti itu yang menyimpangkan ajaran Islam. Di zamannya Nabi Musa juga ada, di zamannya Nabi Ibrahim juga ada. Nah di zamannya Nabi Isa ini, si Paulus ini sudah yang menyelewengkan ajaran Yesus. Dan bahkan dia membuat agama baru. Nah, kan gitu. Kan yang membuat agama baru ini kan Paulus. Di Kisah Para Rasul. Maka mereka berkumpul di Antioquia. Dan saat itulah. Paulus yang bikin. Bukan Yesus. Catat ya. Bang Fed. Itu nah. Jadi kalau gitu Kristen itu pengikut Paulus atau pengikut Paulus. Bukan pengikut Yesus. Pengikut Paulus. Iya. Terus pertanyaannya, Kristen itu berarti pengikut Yesus atau penyembah Yesus? Kalau mau dibilang mereka penyembah Yesus aja. Penyembah Yesus. Tapi pengikut Paulus. Pengikut Paulus. Jadi Tuhannya Yesus. Ya. Tuhannya Yesus, nabinya Paulus. Gitu. Nah, ini betul. Jangan kabur. Jadi yang benar itu kok. Ya. Mereka bukan pengikut Yesus, hanya penyembah. Benar, sepakat itu saya. Ya.
Sepakat. Sepakat ya? Ya sepakat. Jadi mereka penyembah Yesus, bukan pengikut. Ah. Makanya benar kata Yesus, mulutmu menyebut aku Tuhan, tetapi yang kamu kerjakan adalah ajaran manusia. Percuma tuh kamu beriman kepadaku. Nah, loh. Iya, sedangkan yang kamu kerjakan adalah perintah manusia. Itu benar tuh. Nah, loh. Nah, jadi kamu cuma menyembah saya, tapi yang kamu kerjakan perintahnya Paulus. Tapi gini ya, ini kan ya, ini kalau di dalam ranah apologetika mungkin kita bisa ngomong begitu lah ya. Iya. Tetapi kalau di dalam ranah berbangsa, bernegara, benar. kita tetap harus menghormati saudara kita yang Kristen ya. Saudara saya juga masih banyak yang Kristen. Betul. Saudara Jimmy juga masih banyak Kristen kan? Banyak. Kita tetap harus hormati. Kita ya. hargai mereka. Kita dakwai boleh. Tapi ya gimana ya? Harus dengan cara yang paling baik. Yang ma'ruf. Ya. Ya. Jadi saya sampaikan, saya bilang gini loh, gini. Kita tidak pernah menjelek-jelekan agama Kristen. Enggak. Justru yang menjelek-jelekan agama Kristen itu kalian sendiri. Iya benar kok. Contohnya nih, Yesus lahir di kandang kambing. Kandang domba ya. Kandang domba. Lah, orang Islam di mana lahirnya? Di bawah pohon kurma. Enak tuh. Iya. Padahal di Bible nggak ada kata-kata kandang domba ya. Nggak ada. Kemudian Yesus nggak mati nggak dibunuh, nggak disiksa. Tapi di kamu ditelanjangi, diludahi, kemudian dicocor tuh, tinggal pakai kolor. Bahkan Yesus itu sedang menggenapi Yesaya 53. Lagi benar. Jadi bener lagi. jadi masalahnya di situ. Nah mereka punya dalil tuh. Nah padahal dalil itu kalau kita mau lihat itu kan bukan Injil. Dalil yang mana? Yang nubuatan. Iya, yang nubuatan itu. Padahal satu bukan Injil. Iya. Kedua bukan kitabnya orang Kristen. Bukan kitabnya orang Kristen. Karena orang Yahudi. Saya ketika belajar itu kok yang menubuatkan tentang Yesus itu cuma satu nabi, Nabi Yesaya. Ah, menubuatkan apa? Iya. Jadi di mana? Tentang penubuatan akhir zaman itu di kitab Nabi Yesaya lengkap itu. Nggak ada. Ada kok. Jadi saya kemarin pelajari itu tentang dia datang bagai sebilah pedang tuh. Jadi benar, memang Yesus itu datang sebagai sebilah pedang. Karena ada ayat. Aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Gitu. Nah, bukan gitu juga. Iya. Jadi saya kemarin ketika belajar kitab Yesaya itu, saya kan sempat diskusi sama pendeta tuh. Saya bilang, Pak Pendeta, setahu saya yang nubuatkan tentang kedatangan Nabi Isa itu adalah kitab Yesaya tuh. Kitabnya itu jelas tuh. Mulai dari kelahirannya Yesus itu dijelaskan nanti di kitab Yesaya. Di mana kelahiran Yesus di Yesaya? Ada. Nanti di mana laptop saya? Yesaya 7:14. Apa Yesaya 96? Bukan, bentar ya. Nggak ada. Gini. Iya. Bisa saya konfirmasi lah. Iya. Ya. Kitab tanah nih. Ini kan tanah. Iya. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Iya. Disingkat tanah. Ini kitabnya siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Iya kan? Iya. Menjadi kitabnya orang Kristen kan karena ini diterjemahkan menjadi Septuaginta, baru menjadi Vulgata, baru menjadi PL. Menjadi Perjanjian Lama. Tetapi di dalam proses penerjemahan dari ini ke Septuaginta kemudian Vulgata sampai Perjanjian Lama, itu di situ sudah terjadi resensi. Iya, perubahan. Resensi itu artinya ada kritik penerjemahannya gitulah. Sampai akhirnya berubah sehingga tidak 100% identik dengan ini penerjemahannya, tidak 100% mewakili lah terjemahannya. Di dalam penerjemahan itu menjadi seolah-olah Perjanjian Lama itu berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Seolah-olah. Iya, betul. Tapi kalau kita tanya ke orang Yahudi, Yahudi kan yang punya ini. Iya, enggak. Ditanya, ada nggak nubuat buat Yesus di sini? Iya, enggak ada. Nol, nggak ada. Nah, makanya benar sekali itu kok. Iya, sehingga kan sebetulnya kitab Perjanjian Lama ini sebenarnya orientasinya bukan dengan ini. Bukan dengan Injil ini. Cuman mereka menyambung-nyambungkan tuh. Iya. Menyambung-nyambungkan. Kalau menyambung-nyambungkan karena dari Septuaginta pun itu sudah dibuat menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di PB. Bahkan di kitab Mika juga kan seperti itu tuh. Kitab Mika. Iya, Mika ya, Mika 5. Mika. Iya, Mika 5 ayat 2. Iya, Mika 5 ayat 2. Karena ada kata Bethlehem. Itu lagi ngomongin Ruth, menantunya Naomi. Iya, daripadamu akan lahir seorang yang gitu. Itu saya lupa itu ayatnya tuh. Di Mika, kitab Mika 5 Mika 5 ayat 2 itu sedang membicarakan tentang seorang sosok perempuan namanya Ruth. Ruth itu adalah menantunya Naomi. Betul. Ruth ini bukan bangsa Israel. Iya. Tetapi dia dianggap sebagai bagian atau suku yang terkecil. Dari. Bethlehem itu bukan yang dimaksud Bethlehem di dalam Mika 5:2 itu bukan kota Bethlehem. Bethlehem itu aslinya teksnya adalah Bethlehem. Bethlehem itu adalah apa ya?
Sebuah kota kecil ya? Kota, bukan kota ya, apa ya? Bethlehem itu kalau nggak salah, lupa saya. Artinya itu kalau nggak salah apa ya? Roti. Ada rotinya, iya. Gitu ya? Bethlehem itu ada istilah rotinya. Saya lupa deh. Nanti bisa dicek. Saya udah pernah bikin kajiannya kok sama siapa? Ustadz Kenama. Iya, iya. Jadi itu tidak sedang membicarakan Yesus yang akan ada lahir di Bethlehem. Cuman sama orang Kristen ya, dicocokkan. Nah, ini loh, ini nanti akan ada datang orang yang lahir di Bethlehem. Gitu. Iya, nah makanya sama tadi mungkin kok. Ketika di kitab Yesaya itu mereka hanya mencocok gitu. Iya. Nah, sehingga oh ya benar ini apa namanya ini ada kaitannya tuh dengan Yesus tuh, ada kaitannya dengan ini. Kenapa kok banyak sekali yang dianggap sebagai nubuat Yesus di Yesaya? Iya. Yesaya 7:14 misalnya. Iya, iya, betul. Nanti akan ada perempuan muda atau perawan gitu kan, dan anak darah akan melahirkan seorang anak iya. Dan dia akan menamainya Immanuel. Ada ditulis di Matius 1 ayat 23. Dan yang kami namanya Yesus. Katanya sama-sama kata-katanya kan sama-sama iya. persis nih. Mungkin kalau yang bahasa Indonesia terjemahannya sedikit beda, tapi kalau kita lihat yang bahasa Inggris yang KJV, plek sama. Ada kata virginnya, ada kata Immanuelnya. Iya. Padahal yang dimaksud perempuan muda itu yang di sini adalah istrinya Yesaya sendiri. Yang akan melahirkan anaknya Yesaya sendiri yang kedua. Betul. Nah, itu kejadiannya apa? Terjemahannya. Bukan, penggenapannya sudah ada di Yesaya juga. Selesai di situ masanya. Iya, nggak jauh-jauh dari Yesaya 7:14. Digenapi di Yesaya 8 ayat 3. Nah, sehingga mereka ini mencocokkan nih dengan akan lahirnya Yesus nanti ini. Karena penulis Matius menulis atau mengutip Yesaya 7:14, dianggapnya berarti Yesaya 7:14 itu untuk Yesus. Nah, makanya Injil ini kok betul. Makanya kan banyak dari kita itu yang mengatakan bahwa Injil ini memang tidak bisa dikatakan dia Injil asli. Iya, karena sebetulnya dia hanya kalau saya sih kemarin itu hanya karangan. Sebenarnya gini. Iya. Kalau di Quran, Injil ada berapa? Cuma satu. Iya. Untuk Nabi Isa Al-Masih. Kalau di Bible, Injil ada berapa? 4. Yang di kanon. Yang nggak di kanon ada berapa? Banyak. Ada 50 ada. Banyak. Ya. Jadi kalau di Quran yang dipahami dengan Injil cuma satu, yaitu wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Iya. Berarti kalau begitu, yang disebut di dalam Bible yang disebut Injil itu berarti Injil yang diterima oleh Nabi Isa bukan? Bukan. Kalau bukan, dipastikan bukan. Kalau bukan, boleh nggak kita sebut yang di dalam Bible itu Injil? Nggak boleh lah. Nah, makanya jangan sebut Injil. Saya sebutnya gospel aja. Kalau yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita sebut gospel. Ya. Gospel ini adalah bagian daripada satu kitab yaitu Bible. Ya, sebetulnya memang kalau saya sih lebih cuman kan kadang kita menjelaskan ke orang Kristen, seperti Injil Yohanes, Injil ini, tapi itu bukan Injil sebetulnya, karena penulisnya juga diragukan tuh, bukan dari murid-muridnya Yesus sendiri. Iya, betul. Iya, nggak ada tuh, bukan. Betul. Karena mereka hidup, bahkan ada yang tidak hidup sejaman dengan Yesus. Betul. Nah, sehingga kalian kok mudah sekali percaya. Nah, ini makanya saya sampaikan kok, ketika kita mau belajar dan mau menerima dengan lapang dada, ya insya Allah kita akan tahu itu kebenaran. Betul. Ya, yang jadi masalah, betul kau bilang itu, mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Terus 2013 sudah mulai belajar Islam atau belum? Belum. Oh, belum. 2014 saya baru mulai belajar Islam. Setelah masuk Islam. Oh, setelah masuk Islam. Tapi yang akhirnya menjadikan alasan bagi Jamie untuk masuk Islam apa? Jadi gini, sebetulnya saya kebenaran Islam itu kok saya sudah lihat di Bible ini. Di Bible ini. Walaupun itu hanya cocok logi, tapi istilahnya kok ini nyambung ke Nabi Muhammad ya. Ya, mulai dari sunatnya, puasanya, hijabnya, sujudnya, itu kan semua kok ini amalan yang jalankan umat Islam. Yang menjalankan malah umat Islam. Iya, mulai kok ini nggak benar ini. Ini nggak benar ini. Nah, kalau kita mau ikuti ini semua, apa yang dilakukan ini? Yang lakukan semuanya umat Islam. Sehingga saya seperti itu, nggak benar ini, saya bilang. Saya seperti itu, saya mulai ini saya nggak mau gereja lagi. Iya. Sempat mikir nggak? Jangan-jangan Nabi Musa Muslim. Jadi, iya, saya belum itu kok, belum. Oh, belum. Jadi, saya sebetulnya nanti setelah saya belajar Islam baru tahu, wah ternyata ini ada kesalahan yang harus dibenarkan nih. Ya, tuduhan-tuduhan orang Kristen yang harus diluruskan. Tunggu sebentar. Kan banyak orang juga masuk Islam karena alasan mau menikah. Ya. Tidak salah. Ya, benar. Ya, menikah
Artinya masuk Islam dengan cara menikah itu baru salah satu cara. Pintu masuknya lah. Ya, pada waktu Jamie masuk Islam kan sudah menikah. Sudah menikah. Sudah punya anak. Punya anak. Ceritanya gimana kok malah mau menerima Islam? Iya, jadi gara-gara itu yang menjalankan malah sekarang malah umat Islam. Jadi gitu. saya tahu nih, saya bilang, wah ini